Penyesuaian diri remaja. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Penyesuaian diri adalah proses dan salah satu ciri pokok dari kehidupan yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri maupun terhadap lingkungannya. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian berarti adaptasi, yaitu dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Selanjutnya, penyesuaian dapat juga diartikan secara konformitas yang berarti penyesuaian sesuatu dengan standar atau prinsip. Selanjutnya, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik dan kesulitan. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada situasi. Selanjutnya ada proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Respon penyesuaian baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang wajar. Selanjutnya ada karakteristik penyesuaian diri. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. Yang pertama ada penyesuaian diri secara positif, yaitu mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif yang ditandai sebagai hal-hal berikut. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengaruh diri, dan mampu belajar dalam melakukan penyesuaian diri secara positif. Individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, yaitu dalam situasi ini individu secara langsung menghadapi masalahnya dengan segala akibat-akibatnya. Yang kedua ada penyelesaian dengan melakukan eksplorasi, yaitu situasi ini individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya. Selanjutnya ada penyesuaian diri remaja. Penyesuaian dengan trial dan error atau coba-coba dalam cara individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan, kalau gagal tidak diteruskan. Selanjutnya penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan-jalan mencari pengganti. Misalnya menonton di gedung bioskop, ia pindah nonton di TV. Selanjutnya penyesuaian diri dengan menggali kemampuan sendiri. Dalam hal ini individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang membantu penyesuaian diri. Selanjutnya penyesuaian dengan belajar, yaitu dengan belajar individu akan banyak memperoleh pengetahuan dalam keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Penyesuaian dengan inhibisi atau pengendalian diri. Dalam hal ini individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Dan yang terakhir adalah penyesuaian dengan perencanaan yang cermat, yaitu dalam situasi ini tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Lalu penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu yang pertama ada reaksi bertahan. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini adalah rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Represi, yaitu berusaha untuk menekankan pengalamannya yang dirasa kurang enak ke alam tidak sadar. Proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya pada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. Sour grapes, yaitu dengan memutarbalikkan kenyataan. Lalu reaksi yang kedua ada reaksi menyerang. Orang yang mempunyai penyesalan diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerap untuk menutupi kegagalannya.
Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksi yang terlihat dalam tingkah laku adalah selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, dan bersikap balas dendam. Lalu reaksi yang ketiga adalah reaksi melarikan diri. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri, yaitu kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan penyakit, dan sebagainya. Lalu perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Pada untuk psikologis termasuk di dalamnya pengalaman belajar, pengkondisian, penentuan diri, frustasi, dan konflik. Lalu kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Dan yang terakhir penentu kultural termasuk agama. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal. Orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Menurut Baldwin yang dikutip oleh Zakiyah Darajat, bapak yang menolak anaknya berusaha menundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan kekejaman tanpa alasan nyata. Jenis kedua yaitu adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Contohnya, orang tua memberi tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi nonton bersama dengan temannya. Hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyelesaikan diri. Cenderung untuk menghabiskan waktunya di luar rumah, terutama para gadis-gadis, mungkin akan terjadi perkawinan yang tidak masuk akal dengan pemikiran bahwa rumah di luar rumah tangga sendiri akan lebih baik daripada rumahnya sendiri. Di samping itu, sikap orang tua memberikan perlindungan yang berlebihan akibatnya juga tidak baik. Remaja yang mendapatkan pemeliharaan yang berlebihan menyebabkan ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian dari orang lain, dan ia berusaha mendapatkan perhatian dari mereka, serta menyangka bahwa perhatian seperti itu ialah haknya. C. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, adalah yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik secara sosial fisik maupun akademis. Yang kedua, yaitu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Yang ketiga, berusaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat adalah ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang terakhir, yaitu menggunakan metode dan alat-alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar murid. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian sisa-sisanya, mereka dituntut sifat-sifat guru, maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yaitu yang pertama, memberi kesempatan tanpa antusias dan berminat dalam aktivitas siswa di dalam kelas. Yang kedua ada ramah dan optimis. Selanjutnya yaitu mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau dan teratur tindakannya. Selanjutnya yaitu senang kelakar dan mempunyai humor. Yang kelima yaitu mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. Yang keenam yaitu jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Dan yang terakhir adalah menunjukkan pengertian dan rasa simpati dan bekerja dengan siswa-siswanya. Gerah banget loh Bang.